sumbernya dalam kehidupan kami. Setiap hari, setiap langkahku, biarlah hidupku penuh kemurahan, penuh anugerah-Mu. Setiap hari, setiap nafasku, biarlah hidupku penuh kemurahan, mengalir deras kasih hati yang mengalir deras kasih Bapakku penuhi hidupku, mengalir deras kasih-Mu memulihkan kami Tuhan, mengalir kasih-Mu Tuhan. Tidak hanya Engkau tinggal di dalam kami, tapi bergerak untuk kami merasakan hadirat-Mu. Mengalir, lihat Tuhan Yesus, betapa tingginya, betapa lebarnya, betapa dalamnya, oh betapa panjangnya kasih-Mu Yesus. Tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kasih Bapa, kasih Bapakku hidupku, kasih Bapakku hidupku. Mengalir deras kasih Bapakku, mengalir deras kasih Bapakku. I am covered by your grace, Jesus, you're wonderful. Oh Jesus, you are. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Serahkanlah bebanmu pada Yesus, Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kamu perlu. Yesus penolong yang setia. Serahkanlah bebanmu pada Yesus, Dialah yang sanggup mengatur hidup. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Yang kami percaya Tuhan, Engkaulah penolong. Kami berserah Tuhan, sebab tidak bisa kami berjalan melangkah dengan beban yang berat.
Kami bersyukur Kau tinggal di dalam kami. Kau turut merasakan segala pergumulan beban hidup kami. Dan Engkaulah yang mengatur hidup kami. Engkaulah jawaban kami Tuhan. Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan Yesus. Engkau penolong yang setia, penolong yang hidup. Serahkanlah bebanmu pada Yesus, Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Serahkanlah bebanmu pada Yesus, Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Ketika seorang anak kecil yang minta gendong, maka anak itu sedang menyerahkan bebannya kepada orang tuanya yang dimintai untuk menggendongnya. Kami Tuhan bisa melihat bahwa ketika anak itu juga tertidur di bahu ayahnya atau orang tuanya, tidak dalam gendongan orang tuanya, anak itu sedang mengalami kelelahan, ketidakberdayaan, sehingga dia sepertinya menyerahkan segala beban hidupnya di dalam gendongan daripada orang tuanya itu. Kami percaya Tuhan, kami di dalam Kristus, seperti anak itu di dalam gendongan daripada ayahnya. Kami di dalam Kristus dengan segala beban berat kehidupan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan. Nah, kami tidak mampu, kami tidak sanggup, namun kami punya kekuatan dan kemampuan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kaulah yang memberikan kami kekuatan yang besar, sebab kami percaya di dalam Kristus kami memiliki sumber kekuatan. Tidak hanya itu Tuhan, Engkaulah sumber daripada segala jawaban, Engkau sumber daripada segala kesembuhan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Serahkanlah bebanmu pada Yesus, Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Ya Tuhan, Kaulah yang mengatur hidup kami. Engkau lebih dari jawaban, Engkau lebih daripada segala yang kami perlu. Yesus penolong yang setia. Jawaban
kemarin kami ditolong Tuhan, sepanjang hari ini kami juga ditolong Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Dan amin. Amin. Wow. Tuhan itu baik. Saya akan mengajak Kakak Sumaiti di sini. Ada, Pastor. Salam. Mengajak Pak Sumaiti untuk kita bersama-sama sharing tentang Yunus. Nah, silakan Pak Sumaiti yang mau menyampaikan sesuatu dulu tentang Yunus. Salam warga surga sekalian. Selamat pagi. Halo. Kesempatan yang indah luar biasa kalau kita tiap pagi dapat bersama-sama intim di dalam hadirat Tuhan. Sekitar 30-an orang ini ya, peserta morning intimate prayer ini. Tadi malam Pastor Kukuh beritahu saya untuk bisa sama-sama gitu. Apa model TikTok saling saut gitu. Tentang Yunus, saudara-saudara. Jadi kita beberapa waktu belakangan ini belajar tentang sistem operasionalnya setan atau iblis. Kita tentu akhirnya bisa mengkait-kaitkan dengan banyak hal. Bahwa mulai dari Adam jatuh, Abraham jatuh, Musa jatuh, dan seterusnya nanti kalau kita runtut sampai ke Yunus itu. Artinya setiap waktu manusia, negara atau bangsa-bangsa selalu saja melakukan pemberontakan, nanti runtutannya setelah pemberontakan itu kejatuhan, setelah kejatuhan itu nanti pertobatan, setelah pertobatan pemulihan, setelah pemulihan diberkati, balik ke pemberontakan lagi. Tapi dasarnya yang saya mau sampaikan di sini, saudara-saudara, itu salah satu yang dapat kita lihat dari sistem operasionalnya iblis atau setan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kita mau membahas Yunus, setidaknya dengan tema betapa luas kemurahan hati Yahweh Elohim itu. Nanti kita akan bisa lihat tentang kisah Yunus ini yang tidak lazim ya saudara-saudara. Terlebih bagi saudara-saudara yang saat ini sudah ada di dalam anugerahnya belajar SWOT gitu kan. Nanti kita bisa kepingkel-pingkel atau apa istilahnya ya, geli melihatnya itu. Tetapi juga pada akhirnya ada peneguhan bahwa kasih Elohim atau kasih Yahweh Elohim itu jauh lebih dahsyat daripada sekedar pemberontakannya Yunus. Kita nanti akan lihat satu persatu, saudara, bahwa Yunus ini sejak mulanya memang memberontak, saudara-saudara. Apa suara saya dapat didengar ya, saudara-saudara? Halo? Jelas Mas Widi, jelas. Nah, sejak mulanya saat Yunus menerima perintah Elohim yang bunyinya bangunlah, pergilah ke Niniwe,
kota yang besar itu, berserulah kepada mereka bahwa kejahatan mereka telah sampai ke hadapanku. Tetapi faktanya Yunus yang saya sebut sebagai pemberontak itu malah melarikan diri, harusnya ke Niniwe, tapi dia ke Tarsis melalui Yapu. Perjalanan ini perjalanan yang sangat bertentangan dengan perintah Yahweh Elohim kepada Yunus. Tetapi justru sebaliknya, saudara-saudara, sekalipun Yunus melarikan diri, harusnya ke Niniwe tapi ke Tarsis, yang terjadi ada satu sasaran antara yang didapat dalam perjalanan Yunus. Pertama, ketika terjadi badai di tengah lautan, nahkoda kapal itu beserta krunya justru melihat siapa Elohim Yunus ini, siapa Yahweh Elohim Yunus ini. Sehingga kru kapal ini justru dengan kerendahan hati bertobat. Karena dia tahu siapa Elohimnya Yunus itu. Dari kejadian itulah setelah dibuang undi, kenalah Yunus itu. Nah, ini satu hal setelah terjadi dibuang undi itu kena Yunus. Yunus itu bohong sama kru kapal itu, saudara. Bohong bahwa dia adalah orang Ibrani yang hormat akan Yahweh Elohim, pencipta semesta, pencipta langit dan bumi. Pada saat dia mengatakan seperti itu, kita bisa tahu sesungguhnya kan Yunus ini melarikan diri. Beda yang diucapkan dengan yang dia lakukan. Harusnya ke Niniwe tapi dia ke Tarsus. Dengan kalimat tadi, saya orang Ibrani dan seterusnya, kepada kru kapal atau nahkoda kapal ini. Betapapun demikian, saudara-saudara, ada hasil yang didapat dari kebohongan Yunus. Ini kan ekstrim, saudara. Kebohongan Yunus tentang menyebut Yahweh Elohim itu adalah semesta, pencipta semesta, laut dan darat, itu mendapati satu kuasa, saudara, sehingga mempertobatkan nahkoda kapal dan krunya. Ini hasil pertama yang tidak disadari Yunus. Tetapi ada hal lain yang dapat kita lihat saat Yunus minta dilemparkan ke laut, maka dia sesungguhnya telah melibatkan nahkoda dan kru kapal ini kepada satu kejahatan, satu pembunuhan. Seolah-olah Yunus sih baik mengambil tanggung jawab itu, karena dia dalam rangka menyelamatkan nahkoda kapal dan kru kapal, dia mengambil tanggung jawab itu. Tapi sesungguhnya dia melibatkan mereka semua untuk kejadian matinya Yunus. Nah, di dalam keadaan inilah sekali lagi ada hasil lain. Yahweh Elohim bertindak dengan memerintah ikan besar yang notabene itu adalah anugerah bagi Yunus. Harusnya dia tewaslah. Tetapi itulah kuasa Elohim menjaga Yunus dalam rangka memastikan perintah Yahweh Elohim terhadap Yunus itu harus berhasil. Dan inilah pengetahuan kita tentang kuasa firman ini. Firman Tuhan, firman Yahweh Elohim atas setiap orang tidak akan pernah gagal. Dan kita tahu, saudara-saudara, Yunus mendapati anugerah melalui ikan besar itu, dia diselamatkan sampai dia dikembalikan ke arah Niniwe oleh kuasanya. Bahkan di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, nanti kalau kita melihat tanda Yunus di Matius itu sesuatu yang luar biasa. Jadi mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Elohim lah yang
menguasai hidup kita. Tadi pujian terakhir, saudara-saudara, kalau ya Yesus itu setia, Dia penolong yang ajaib, Dia sang pemberi anugerah, tiada yang setara dengan Engkau, ya Yesus atau ya Yahweh Elohim. Ini bukti pujian itu runtut, ada kaitannya dengan setiap firman manapun tentang ya kemurahan hati Elohim yang maha luas itu. Begitu. Sementara Pastor Kuko mungkin ada yang disampaikan, nanti kita lanjutkan. Jadi mendasari perintah itu kita memahami kuasa perintah atau firman Tuhan itu atas Yunus yang sekalipun memberontak tetap akan berjalan seperti yang ditetapkan oleh Elohim. Mungkin ada yang disampaikan. Ya. Yunus ternyata Yunus ini ya, di kitab Yunus pasal yang pertama, Yunus pertama ayat yang pertama itu dikatakan apa sih Yunus ini? Yunus di kitab 1 ayat 1, Yunus itu apa sih? Oh, Jonah ya. Iya. Jonah. Saya baca, Pastor. Ya, silakan, Pak. Yunus 1 ayat 1, Yahweh berfirman kepada Yunus anak Amitai. Iya. Ayat 2, bisa dilanjut atau berhenti? Ayat 1 aja. Oke. Cuman melihat ayat 1, Yunus itu ternyata artinya adalah merpati. Merpati. Jav atau merpati. Itu di virtual background ada tulisan Jonah dan Dav, merpati. Yeah. Nah, saudara tahu bahwa digambarkan di kitab Perjanjian Baru, Yunus itu, merpati itu menggambarkan Roh Kudus. Nah, ternyata kehidupan Yunus sendiri juga menggambarkan daripada pribadi Tuhan, tapi tentunya bukan pribadi Tuhan yang memberontak untuk tidak memberi kabar baik keselamatan ke Niniwe. Ya. Ya, jadi karena ini kan manusia gitu kan. Niniwe sendiri itu adalah sebuah ibu kota dari kerajaan kuno Asiria, Asiria kuno yang letaknya di utaranya Babilonia atau di Eropa di sana. Niniwe. Saudara, ada persamaan daripada kata Yunus dengan Niniwe itu diakhiri di dalam bahasa Ibrani itu diakhiri dengan huruf He. Kalau Yahweh itu Yud He Vav He. Pandanglah tangan yang berlubang paku, Yud He Vav He. Kalau Yunus itu juga diawali dengan huruf Yud, diakhiri dengan huruf He. Dan dia digambarkan sebagai burung merpati. Sepertinya ini, Pak Sumaidi, bahwa Yunus ini adalah gambaran daripada pribadi Tuhan. Nah, terus Niniwe sendiri, kata Niniwe itu juga begitu. Kalau dilihat di dalam bahasa Ibrani, Niniwe itu juga diakhiri dengan huruf He. He itu adalah gambaran daripada pribadi yang penuh kasih, yaitu Yesus Kristus. Nah, apa yang bisa kita dapatkan di sini bahwa ketika Niniwe itu membutuhkan kabar baik keselamatan, itu ternyata
Kalau misalnya Niniwe ini akan dihancurkan gitu ya, akan binasa. Ada huruf terakhir di Niniwe itu adalah Niniveh gitu, huruf He. Itu ada digambarkan ada pribadi Tuhan. Nah, berarti begini saudara. Ketika Niniwe akan hancur, ternyata datanglah firman Tuhan yang memberikan kabar baik keselamatan. Dan kota itu menjadi selamat, tidak jadi dihancurkan. Namun Iya. ada Yunus, di mana dia memiliki nama, huruf depan dan huruf belakangnya. Yaitu di sana ada Yud, ada He, yang gambaran daripada Tuhan. Ada Yud, berarti ada awal dari nama Tuhan. Di tengah perjalanannya ternyata Yunus ada juga dia selain dilempar ke laut, dia juga alami 3 hari di perut ikan ya, di perut ikan. Tetapi pada akhirnya toh nyampe di Niniwe dan menjadi penyelesai. Lagu pujian tadi berkata, serahkan bebanmu. Dia lebih dari jawaban yang ku perlu. Nah, pada hari-hari ini, saudara, bila mungkin kita seperti mengalami Niniwe, percayalah, ada Yunus yang akan datang dan memberikan keselamatan. Katakan amin. Amin. Ya, jadi rupanya Yunus ini itu gambaran dari Sang Juru Selamat, Pak Sumaidi. Ya. Israel kan butuh tanda Yunus ya. Iya. Israel rupanya butuh keselamatan. Israel sendiri memiliki kata di belakang itu Elohim, Tuhan, Pangeran. Israel sangat dikasihi Tuhan. Ternyata L-nya itu adalah pribadi Tuhan yang pada akhirnya Israel diselamatkan Tuhan. Nah, saya percaya kita yang ada di sini, apapun yang terjadi di hidup saudara, ada sang jawaban, yaitu Kristus Yesus, di mana kita tinggal di dalam Dia, pasti akan selalu ada pertolongan dan mujizat setiap hari. Setiap hari, gitu kan? Setiap nafasku, setiap langkahku, kita ada Tuhan yang telah mati dikubur dan bangkit menolong kita. Ya, Mas Medi, bagaimana Iya, ya? nambahkan bentar. Iya, kalau dia waktu di dalam perut ikan itu ya Pak Sumaidi. Iya. Nah itu tadi seperti Pastor bilang kan, Yunus itu diartikan sebagai merpati yang adalah simbol roh Elohim gitu kan. Nah ketika seseorang kita tahu ya sama dengan kita lah status kita di dalam Kristus dan dimateraikan dengan Roh Kudus, maka kita bisa belajar lebih banyak tentang Yunus ini dalam kehidupan real kita sehari-hari. Oleh karena Yunus disertai dengan Roh Kudus, sekalipun ya dia sendiri ya melarikan diri, dia sendiri memberontak, maka yang terjadi tetap aja kuasa firman itu oleh tuntunan Roh Kudus itu yang terjadi. Contoh misalnya, ketika Yunus bernubuat tentang bertambahnya wilayah Yerobeam II yang ditentang oleh Amos, maka yang terjadi adalah kehendak Elohim. Kehendak Elohim sama dengan yang kita lihat di Yunus ini. Sekalipun Yunus melarikan diri, sekalipun Yunus yang menyatakan satu keadaan buruk bagi Niniwe, kan khotbahnya cuma singkat saja. Dalam 40 hari Niniwe akan porak-poranda.
Lah yang terjadi kan bukan porak-poranda. Karena firman Tuhan yang pertama tadi, perintah Tuhan yang pertama tadi harus terjadi bagi Niniwe. Ya apa? Kejadiannya adalah pertobatan massal. Mulai dari raja serta seluruh rakyatnya. Bahkan ini yang aneh, dinyatakan di situ ternak domba sekalipun bertobat melalui khotbah Yunus yang sangat singkat ini. Inilah satu kenyataan, sekalipun ya Yunus ini apa ya? Kita tahu, saudara-saudara, Yunus ini sesungguhnya melarikan diri itu satu alasan, saudara. Unik. Karena dia tahu, bentar. Karena dia tahu Yahweh Elohim ini sangat mengasihi bangsa Niniwe, yang disebut sebagai Elohim yang berbelas kasihan, murah hati, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Justru karena nih Yunus tahu bahwa Yahweh Elohim itu mengasihi Niniwe yang sedemikian dapat disebut Yunus itu, maka dia melarikan diri. Artinya dia nggak suka kalau musuh-musuhnya dikasih Elohim. Nah, hari-hari ini saudara-saudara, yang kita bisa lihat itu contoh lah yang selalu menjadi selingan bahasan kita di SWOT misalnya. Hari-hari ini banyak saudara-saudara kita orang percaya yang tidak percaya akan vaksin karena itu dianggap ya 666 lah, antikristus lah, dan seterusnya. Nah, tantangannya buat kita, apakah kita menerima jika Yesus Kristus Tuhan atau Yahweh Elohim itu mengasihi mereka dengan caranya? Menurut kita kan, lah mereka jengkelin, mereka seperti itu. Ya enggak, karena faktanya Yesus Kristus Tuhan yang setia itu penolong setiap orang. Dia sang pemberi anugerah. Tiada yang setara dengan dia. Saya rasa itu penjelasan lanjutan, pasti nanti kita lanjutkan. Karena firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Monggo lanjut. Nah, sebetulnya saya tertarik untuk secara studi Bible. Ya. Secara studi itu membongkar tentang Yunus yang ada di dalam perut ikan. Ya. Nah, sebetulnya ya saya kasih spoilernya ya. Yunus di perut ikan itu betul-betul mati gitu. Dia tidak hidup sama sekali di dalam perut ikan, mati. Logikanya juga mati, dan sebetulnya ada beberapa bukti. Saya sudah memiliki dan mengumpulkan beberapa bukti kalau Yunus itu mati di dalam perut ikan itu selama 3 hari, dan kemudian dan betul-betul, tapi buktinya secara biblikal ya, jadi secara eksegesis dalam Bible itu mati. Dan di dalam kitab Matius pun juga digambarkan, juga dituliskan bahwa seperti Yunus itu yang 3 hari mati, demikian pula dengan Yesus Kristus mati 3 hari. Nah, Yunus telah mati, kemudian dia hidup lagi, dimuntahkan dari perut atau mulut ikan itu keluar. Lalu tersampailah kabar tentang keselamatan di Niniwe. Nah, Tuhan Yesus Kristus itu juga dia telah mati di dalam 3 hari itu. Yesus telah mati dan kemudian dia telah bangkit di hari yang ketiga, dan keselamatan diberikan kepada seluruh umat manusia yang dimulai dari Israel. Namun ketika mereka menolak, saat ini keselamatan telah diberikan kepada kita, saya dan saudara. Jadi betul-betul sebetulnya Yunus itu mati. Saya tidak tahu kalau secara sejarah di Perjanjian Lama itu bagaimana dikatakan tentang Yunus ini. Ada Bu Yuriko enggak? Bu Yuriko,
Ibu kan guru sejarah nih, dosen sejarah. Iya, Pastor. Yunus itu memang betul mati atau enggak ya Bu ya di perut ikan itu? Kalau dilihat dari konteks sejarah tidak diceritakan bahwa Yunus sebenarnya itu masih hidup atau sudah mati, Pastor. Tetapi kalau kita melihat kematian yang sesungguhnya itu adalah dilihat dari 3 hari itu manusia mati itu terlihat. Nanti sah dia itu kelihatan kan sudah keluar, sudah ada pembusukan dan lain sebagainya. Nah di sini mau dinyatakan bahwa Elohim itu adalah Elohim yang berkuasa, Elohim yang dahsyat. Dia mau menunjukkan kemurahannya. Nah mujizat yang terjadi adalah ketika Yunus dimuntahkan dari mulut ikan. Tidak ada memang penjelasan yang pasti, Pastor, bahwa itu Yunus mati atau hidup di dalam perut ikan, tetapi kita bisa melihat dengan sesungguhnya bahwa ketika orang ada di dalam perut ikan tanpa oksigen, karena orang bergantung dengan manusia itu bergantung dengan oksigen. Kita berbicara seperti itu, Pastor ya. Jadi kemungkinan besar dan saya percaya bahwa memang benar dia mati, sama seperti ketika ditunjukkan bahwa contoh yang besar itu adalah ketika Yunus ada di perut ikan yang ada di dalam Matius yang diceritakan seperti itu, menyatakan kesamaan daripada ketika Tuhan Yesus sendiri mati, pada hari yang ketiga dia bangkit dan menunjukkan dia adalah Tuhan sesungguhnya. Namun memang benar kalau ada orang yang berkata bahwa, oh kalau begitu berarti Yunus adalah kebangkitan yang pertama dong. Buat saya tidak, Pastor, karena Yunus akan mati kembali. Tetapi Tuhan Yesus mati, bangkit, dan hidup untuk selamanya. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi buat saya, Pastor, ini menunjukkan yang pasti bahwa memang benar Yunus mati di dalam perut ikan. Kemudian dinyatakan ada dinyatakan kemuliaan Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah penuh kasih. Tetapi Yunus tidak menyadari hal ini kalau melihat ya, Pastor ya, karena dia dia bersungut-sungut sampai dia ada di ngambek istilahnya seperti itu sama Tuhan. Dia tidak melihat bagaimana mujizat boleh dinyatakan di dalam kehidupannya, bahwa dia yang tadinya mati sudah memperoleh hidup karena anugerah Tuhan. Saya rasa seperti itu, Pastor. Thank you. Saya tambahkan, Pastor. Ya, tadi memang mau saya memanggil Pak Sumaidi. Mana Pak Sumaidi? Ya. Iya. Ya, sesuai arti nama Yunus kan merpati ya. Ada Roh Kudus. Secara manusia dia pasti mati. Tapi di pasal 2 Yunus ini kan dia berdoa. Tetap dia mengucap syukur dan janji akan taat kepada Yahweh Elohim yang memerintah di pasal pertama itu. Memang betul secara manusia dia akan mati. Tapi sekali lagi karena roh Yahweh Elohim itu ada pada Yunus, dia tetap dalam perut ikan itu dia tetap dia cuma tidak melaksanakan aktivitas seperti orang di luar perut ikan pada umumnya kan. Tapi inilah justru menyatakan kuasa Elohim melalui Roh Kudus di dalam Yunus ini untuk kita bisa mengerti penyertaan Yahweh Elohim atas setiap orang, apalagi yang ditetapkan menyampaikan perintah melalui firman-Nya kepada Niniwe, itu pasti terjadi kayak apapun keadaannya. Nah, pada saat Yunus berdoa, Yunus janji akan taat, inilah Yahweh menanggapinya dengan konyol, ya dimuntahkannya lah dari perut ikan itu di pantai yang kebetulan di hadapan orang-orang yang notabene bukan monoteis tapi politeis gitu. Sehingga dia percaya bahwa ini adalah utusan dari Yahweh Elohim atau ilah-ilah mereka untuk menyelamatkan Niniwe. Sehingga begitu dia ngomong khotbah dalam waktu singkat, dalam kalimat yang singkat, raja, seluruh rakyatnya, bahkan ternak binatangnya pun ikut bertobat massal. Gitu saya rasa, Peter. Nanti memang itu dinyatakan di Matius bahwa tanda Yunus itu diperlukan bagi bangsa Israel. Terima kasih, Pastor. Wow. Ada kuasa dan berkat daripada yang kita bisa ambil dari peristiwa Yunus ini, saudara. Dan sebetulnya secara biblical, eksegesisnya dari Yunus yang di perut ikan itu ada bukti, walaupun bukan bukti secara ilmiah ya, bukan secara bukti ilmiah,
dia betul-betul mati gitu. Tetapi ternyata di dalam Yunus pasal 2 ayat yang kedua, Pak Sumaidi tolong bisa dibacakan Yunus 2 ayat 2. Boleh, Pastor. Yunus 2 ayat 2 itu dikatakan Ia berkata, iya. Saya ulangi, Yunus 2 ayat 2, ia berkata, 1-2 aja deh. Oh, 1-2, oke. Yunus 2 ayat 1, Yunus berdoa kepada Yahweh Elohimnya dari dalam perut ikan itu. Ia berkata, dalam kesukaran aku berseru kepada Yahweh, dan dia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berseru, dan engkau mendengar suaraku. Itu, Pastor. Nah, jadi dari dalam perut ikan, lalu ayat yang kedua dikatakan dari dunia orang mati. Dunia orang mati di situ bahasa aslinya hell atau Sheol. Atau di sana Sheol itu Hades or the world of the dead. Dunia orang mati. Dunia orang the world of the dead, dunia orang mati, atau mengarah kepada grave, kuburan atau lubang. Jadi ternyata dari hell, dari Sheol, dari Hades, di dalam bahasa asli dikatakan Yunus itu dia judulnya adalah Jonah Prayer. Jonah Prayer. Nah, kabar baiknya sih yang kalau saya mau sampaikan kepada saudara, saya tidak membahas secara studi ya. Nanti di next saja di kelas study Bible memberi penjelasan tentang ini, dan memang ini bukan bicara tentang kebangkitan dari orang mati karena Yesus adalah yang sulung. Nah, saudara, kalau kita sedang alami seperti Yunus sepertinya di dalam dunia orang mati, kita tidak mampu apa-apa. Tetapi Kristus Yesus yang telah menggantikan saya dan saudara, ketika alami seperti ini, seperti kematian. Kematian itu sebetulnya artinya separation ya. Death itu, death means separation, terpisah. Hari ini kabar baiknya, kita tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita tidak death. Kita telah death, mati bersama Kristus, namun kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus Yesus. Jadi, kalau kita tidak mampu berseru sekalipun, itu kabar baiknya Roh Kudus ternyata dia bersyafaat dengan keluhan rangan yang tak terungkapkan. Dia berdoa buat kita. Dia menjadi translator. Apa namanya? Tengah itu apa namanya? Intercessor. Untuk Tuhan menolong kita sehingga kita menemukan jalan keluar. Saudara, itu tadi cuman salah satu ayat yang menunjukkan bahwa di dalam perut ikan itu tidak mungkin, kata Bu Yuriko tadi, tidak mungkin ada bisa bernafas. Karena pasti pengap, kecuali Yunus masuk di perut ikan sudah membawa tabung oksigen. Itu baru dia bisa hidup. Namun tanda Yunus itu sendiri juga berkata tentang Yesus Kristus bagi Israel yang menyelamatkan mereka. Ini saya sembari ngobrol begini sama saudara ya. Dari tadi sedang chatting dengan Pastor Hana. Pastor Hana memberikan saya video tentang tembok Yerusalem di sebelah timur itu ada tulisan Yahweh. Di mana ini memang Yesus akan masuk melalui pintu gerbang timur di Yerusalem Israel sana, menurut orang Israel, untuk datang kembali kedua menyelamatkan mereka. Lalu
saya menjawab kepada beliau, Yesus mengasihi Israel, belakangnya L, di mana L itu adalah Elohim, di mana akhir dari kehidupan Israel memang akan didatangi Yesus yang kedua kali dan menyelamatkan mereka, dan akan menyelamatkan mereka. Lalu Pastor Hana mereplay, kalau kita udah selamat, betul. Keselamatan Israel itu masih masa akan datang. Tapi keselamatan kita, hari ini kita telah diselamatkan, dan sebelum Israel diselamatkan, melalui mereka kedatangan antikris, lalu Yesus datang kedua, antikris dikalahkan, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun. Hari ini kita telah diselamatkan, dan nanti ketika Yesus datang, peristiwa rapture itu adalah keselamatan bagi kita. Nah, percayalah saudara, pada hari ini, kalau Israel diberi tanda Yunus, kalau saudara dan saya, kita berada di dalam keselamatan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus yang telah mati dikubur bangkit bagi kita. Katakan amin, saudara. Mungkin Pak Sumaidi ada kalimat yang ya, silakan. Lagi, Pastor. Kita tadi kan sepakat bahwa di tengah dunia orang mati gitu. Tapi oleh karena firman Yahweh Elohim yang disampaikan ke Yunus, oleh karena Roh Kudus sebagai arti nama Yunus, merpati itu, dan kita lanjutkan di tanda Yunus Matius dan seterusnya, maka semakin kita paham, khususnya ya saudara-saudara yang mengikuti SWOT ini, yang semakin mudah meruntutkan semuanya sampai kita sekarang ini di dalam anugerahnya. Dan oleh kuasa anugerahnya, saudara dan saya tidak akan pernah putus-putusnya untuk dapat ada di dalam hadiratnya, memuji, menyembah, karena itu kehidupan surgawi ya seperti itu. Kita saling menasihati dengan pujian, penyembahan, syukur, belajar firman, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itulah sekarang katakanlah peran panggilan kita, bukan bagi diri kita sendiri, bukan bagi keluarga kita sendiri, tapi menyatakan firman kebenaran kepada lebih banyak orang lagi, sehingga banyak orang memasuki kemuliaannya, menerima penebusannya, dan seterusnya, sampai entah waktu kita sampai kapan. Terima kasih, Pastor Kuko, saya rasa itu. Amin, amin. Jadi saudara, dulu ada lagu ya, tahun 80-an ada lagunya itu enak sih, dulu saya juga sering nyanyikan walaupun tidak dinyanyikan ke jemaat. Yang Ron Kenoly, pernah mendengar Ron Kenoly enggak? Ya kata-katanya jika engkau melalui neraka gitu, jika engkau melalui neraka dan seterusnya. Saudara, percayalah kalau kita ada di dalam Kristus Yesus, mau di tempat seperti apapun, itu kalau kehidupan Kristus bersama dengan saudara, kita akan tetap hidup sebab kita memiliki hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Amin. Dan Yunus ini hidupnya rupanya pernah melewati yang namanya hell. Sebab firman Tuhan berkata, dia berdoa itu dari tengah dunia orang mati, atau di dalam bahasa aslinya dia from hell. Sehingga dia dikatakan bahwa out of the belly of hell, itu yang berarti dari the belly itu perut neraka. Out of the belly itu Yunus 2 ayat 2. Ini salah satu ya betul Bu, Ren Kenoly, penyanyi kulit hitam. Itu salah satu kesukaan saya dulu mendengar lagu-lagunya. Kita kan juga sering nyanyikan lagunya yang berjudul For the Lord is Good. For the Lord is Good. Itu kan dia yang expose pertama kali lagu itu. Terus oh, the glory of your presence. Na 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 na.
Nah, itu kan lagu, itu kan dia itu lagunya. Nah, itu Yesus Kristus, engkau tidak perlu menuju ke hell, sebab Yesus Kristus sudah pernah di sana dan dia bangkit. Dan dia memberikan kita, membuat kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Kuasa kematian dan kebangkitan Kristus menyertai kita. Kita ada di dalamnya situ. Kita dengan surga, kita memiliki akses, kita aman. Namun selama di bumi, saudara, secara manusia, mungkin kita tidak, kita sepertinya, kalau selama di dunia ya mungkin kita mengalami down, keterpurukan, alami sesuatu yang tidak enak, lalu sudah berkata begini, aduh kok kayak neraka ini, kan masih kaya toh, kan masih seperti saja toh saudara. Kalau Yunus ini pernah alami malah hampir seperti itu, tapi tubuhnya ada di dalam perut ikan, tubuhnya. Tapi dia sendiri berkata, firman Tuhan berkata bahwa dia out of the belly of hell, dari perut neraka gitu ya. Nah, saudara, Yesus Kristus telah melakukan buat kita supaya saudara dalam hidup ini, saudara, you are destined to reign, engkau alami kemenangan, engkau bisa menjalani hidup ini dengan tidak takut, tidak gentar, walaupun engkau sempat takut, sempat gentar, tetapi dia melimpahkan segala kekuatannya kepada kita. Katakan amin. Amin. Yang terakhir, belum doa, tadi malam itu yang di sini saudara bisa membaca di grup kan, di grup WA, tetapi yang lain saya bacakan. Ada rekan kita tadi malam yang ikut study in the word tentang apa namanya? Tadi malam itu judulnya kok lupa saya. Alasan kenapa kita butuh Yesus. Saudara kita Bu Hamna, ini bukan Pastor Hana ya, tapi Bu Hamna Makassar, itu kan memang memiliki benjolan di dadanya. Kemudian tadi malam ketika mendengarkan saya berbicara, dia tiba-tiba alami pendarahan. Darah mengalir sendiri seperti kran. Dan tiba-tiba ketika saya berkata, saya membutuhkan Tuhan Yesus. Dan anaknya waktu itu juga panik dan berkata, ketika saya berkata saya membutuhkan Yesus, anaknya berkata, kami butuh Tuhan Yesus sekarang. Gitu. Kan tadi malam saya minta berkata gitu toh, ada di layar slide PPT saya, aku membutuhkan Tuhan Yesus Kristus now, sekarang. Itu diperkatakan oleh anaknya yang melihat mamanya ini berdarah gitu, dan tiba-tiba itu saat gitu pendarahan itu berhenti dengan bantuan secara fisik, kompres, kopi dan kain. Dan pertolongan Tuhan Yesus itu luar biasa katanya gitu. Betul tidak? Kan ini saya baca di grup gitu. Saudara, sekali lagi, Tuhan tidak berjanji kita tidak melewati kesukaran, baik sakit penyakit atau kesulitan hidup. Tetapi kita melewati apapun, kalau Yesus beserta dengan kita, pasti selalu ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Katakan, hari ini, saudara, apapun lembah ataupun jalan yang kau lewati, di situ selalu ada Kristus Yesus. Dia jawaban dari segala yang engkau perlukan. Biarlah hari ini Yunus digambarkan Roh Kudus, ternyata digambarkan merpati, tetapi yang tinggal di dalam diri kita bukanlah Yunus, bukanlah merpati. Karena kok Pastor Wisa berkata begini, kok kenapa sih Roh Kudus digambarkan binatang? Emangnya dia binatang? Kok Yesus tidak digambarkan binatang? Jadi binatang, domba gitu. Tetapi yang paling banyak itu diekspos adalah Roh Kudus. Tidak, dia bukan binatang. Dia adalah, saudara, pribadi yang hari ini
Dia menyertai saudara, tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan tidak janji selalu ada pintu yang terbuka. Tetapi Dia adalah pintu. Itu sendiri Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa keluar masuk melalui aku, dia akan menemukan padang rumput. Amin. Iya, itu Ibu Maya rupanya kenal dengan Ibu Amna. Guru sekolahnya. Dan dalam nama Yesus, Ibu Amna alami kesembuhan. Amin. Total. Amin. Dalam nama Yesus. Saudara diberkati pagi hari ini. Amin. Berkati Pastor. Amin. Yuk, Pak Pastor Daniel Subianto akan kembali mendoakan kita dan berdoa. Doakan juga untuk Ibu Hamna ya, Pastor Subianto, supaya kesembuhan Tuhan beliau betul alami pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Sebelumnya berdoa, mungkin saya bisa menyampaikan satu ayat ini. Silakan, Pastor. Bahwa Yunus tadi digambarkan itu merwati gambaran Roh Kudus. Dia mati itu pasti mati dalam perut kan, tapi di ayat pasal 2 itu yang berdoa itu rohnya Yunus. Pasti itu. Jadi di situ dia oleh karena kuasa Elohim juga itu bangkitkan. Itu gambaran Yunus mati 3 hari, gambaran Yesus mati juga 3 hari. Nah, di situ berbicara tentang di mana dalam Kristus Yesus ya kita dimeteraikan Roh Kudus di dalam kita. Kalau di dalam Roma 8 ayat 11 itu karena menyangkut soal tubuh dan kehidupan. Itu di sini kita lihat. Namun jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari kematian berdiam di dalam kamu, maka Dia yang telah membangkitkan Kristus dari kematian juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana melalui roh yang berdiam di dalam kamu. Jadi kita percaya tubuh bisa sakit, bisa lemah di dalam segala keadaan apapun, tapi kita yang percaya di dalam anugerahnya, kita ini yang crash ini yang di dalam kita, Yesus melalui Roh Kudusnya yang memeteraikan kita jadi miliknya, dan Roh Kudus itu yang telah juga Roh Elohim itu yang telah membangkitkan Yesus dari kematian itu ada di dalam kita. Itu pun juga akan menghidupkan tubuh kita yang fana. Artinya tidak mengalami kematian tapi hidup, jadi dihidupkan. Jadi kalau sakit ya sembuh, ya. Jadi kalau kelemahan kuat atau kita mengalami apapun dalam tubuh ini menghidupkan kuasa dan itu memeteraikan dalam keselamatan kekal selamanya. Jadi puji Tuhan, kita bersyukur mengenai pelajaran Yunus ini digambarkan merpati tadi ada gambaran Roh Kudus. Karena ini boleh kita tangkap bahwa kita bersyukur di dalam Kristus ada Roh Kudus yang di dalam kita memberikan jaminan kekekalan dan kehidupan di muka bumi ini sungguh nyata dalam penyertaannya. Ya. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa. Mari kita bersama-sama bersyukur buat morning intimate prayer ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau berbicara melalui firman-Mu. Bila firman ini Tuhan yang terus membuat Tuhan di dalam kekuatan, dalam iman dan roh jiwa tubuh kami ini juga di hadapan Engkau. Sungguh kami boleh menikmati ya Tuhan. Jaminan daripada keselamatan yang daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Yesus yang manusia sungguh nyata. Melalui Roh Kudus yang berkarya menyatakan di muka bumi ini sampai pada kekekalan. Kami bersyukur dalam penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari lepas hari. Kami tidak akan takut, tidak akan khawatir dalam hidup ini. Karena penyertaan melalui Roh Kudus yang berkarya luar biasa. Apalagi tubuh yang mengalami kelemahan. Kaulah sumber kekuatan yang memberikan kekuatan yang baru. Dan tubuh mengalami sakit. Engkau sekali lagi Tuhan, Engkau Yahweh Rafa, ya Tuhan yang menyembuhkan. Engkau melalui Roh Kudus, Engkau menghidupkan tubuh kami. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan, biarlah Ibu Hamna ya Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh ya, dari kemarin, di mana firman Tuhan diberitakan roh dan kehidupan Roh Kudus bekerja dan kepercayaan menghidupkan tubuh yang fana itu dan terjadi kesembuhan, pemulihan secara total dalam nama Yesus. Ibu Hamna sembuh sehat normal kembali dalam nama Yesus. Dan Kau berkati dalam kehidupannya boleh berkati di kemuliaan nama-Mu. Juga kami semua ya Tuhan yang saat pagi ini sudah berdoa, kami percaya mengalami keadaan apapun dalam proses, dalam masalah, persoalan apapun, sungguh itu membawa satu keindahan dalam kehidupan kami di dalam Engkau. Karena Engkau menyertai kami lewat Roh Kudus yang bekerja
dengan luar biasa. Dan kami percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan kemenangan, hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan kemuliaan Elohim dinyatakan. Sehingga kami siap Tuhan, Kau pakai dari Duta Kristus menjadi saksimu yang hidup untuk memberitakan Tuhan kabar baik, untuk menjadi saksimu bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga sementara kami akan beribadah, ya Tuhan, baik itu online maupun juga yang onsite, ya Tuhan, yang ada. Biarlah Tuhan Kau persiapkan segala sesuatunya, berkat yang baru yang Kau sudah sediakan, dan kami boleh menyambut dan menerimanya penuh dengan sukacita. Terima kasih buat Pastor Kuku, yang Tuhan Kau terus pakai, ya Tuhan, menjadi Tuhan pembina di dalam SWOT yang ada, maupun juga morning in the prayer ini, dan semua yang ada bagi kami semuanya. Tuhan Kau tambahkan hikmat, kewahyuan, kuasa-Mu, otoritas-Mu, bahkan juga semua pembukaan rahasia firman Tuhan sungguh nyata Tuhan, dan kami sungguh diberkati Tuhan lewat anak-Mu ini. Demikian juga Pastor Guntur, ya Tuhan Kau pakai, ialah kedua anak-Mu ini Tuhan, terus Kau lanjutkan pembina daripada kami semua, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang Kau persiapkan ya Tuhan, kami juga menjadi pemberita-pemberita Injil anugerah-Mu, dan Kau pakai semuanya. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua, dan kami siap Tuhan boleh menerima berkat-berkat-Mu yang baru senantiasa mulai hari ini seterusnya. Biar setiap kita boleh menerima berkat Bapa Yahweh dalam anugerah Yesus Kristus, kuasa dari Roh Kudus, terus menyertai, melindungi, menolong, memberkati lebih daripada semua, jadi berkat, jadi saksi, jadi alat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus dari hari ini seterusnya sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersuka cita menerima berkat Tuhan, dan terus dipakai Tuhan lebih lagi bagi kemuliaan namanya, kita katakan Amin. 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 Terima kasih Pastor Daniel. Selamat beribadah sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.